Salam teman-temanku terkasih semuanya, apa kabar hari ini? Pasti sehat dong. Tuhan Yesus selalu berkati kita semuanya ya. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hidup. Roh Kudus selalu melingkupi ruang hati kita setiap hari sehingga kita menghadapi setiap realita kehidupan dengan penuh kasih. Haleluya. Teman-teman, hari ini aku mau menanggapi beberapa komentar nih, sengaja nih aku mau tunjukin ya. Karena teman-teman, seperti di surat Rasul Paulus ya, Efesus 5 ayatnya 11, Rasul Paulus berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, jadi termasuk komentar-komentar dari saudara kita, teman-teman. Kita harus mempertontonkannya ya. Apalagi komentar-komentar yang tidak berfaedah ini. Ya, mari kita lihat komentar-komentarnya. Haleluya, haleluya. Ini dari saudara kita Kristen, dan juga bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kamu. Ya, betul banget. Ada ayatnya juga. Seperti di dalam Yohanes 15 ayatnya 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Haleluya. Jelas nama Tuhan Yesus berkuasa. Dalam namanya kita meminta apapun pasti akan diberikan ya. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayatnya 30. Yesus memang Tuhan, dan ketika inkarnasi ke dunia, ia menjadi manusia yang sama seperti kita. Saat menjadi manusia, ia tidak sedetik pun meninggalkan keilahiannya. Sama seperti udara yang memenuhi bumi, walau dimasukkan dalam botol, tetap saja udara yang sama seperti udara yang memenuhi bumi. Saat ia tidak mengurangi kualitas dan kuantitas udara yang ada di bumi, sebab udara memenuhi bumi. Maka sama seperti itulah Tuhan yang memenuhi segala sesuatu, sehingga ketika ia menjadi manusia, hal itu tidak mengurangi kuantitas ilahinya sama sekali, sebab ia Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Haleluya. Ini dari saudara kita ya. Yang benar itu Yesus anak Tante Maria. Kamu gak ngerti, makanya kamu komen kayak gitu. Tante Maria itu adalah wanita yang sangat mulia ya. Bunda Maria itu gak sopan kamu ngomong kayak gitu. Amin. Beginilah umat terjemahan, cuma taunya terjemahan, gak mampu dan bisa baca teks aslinya. Padahal teks bukan Tuhan, tetapi Tuan. Hahaha. Makanya belajar lagi, bikin malu aja nih umat LAI. Kamu yang gak paham ya, suka heran sama kaum sana nih. Kenapa selalu mempertanyakan dan selalu menentang tentang keilahian Tuhan Yesus atau iman Kristen ya. Jelas-jelas di Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya kan? Tuhan Yesus sendiri yang bilang seperti itu ya. Kenapa kaum seberang ini selalu mempertanyakan dan selalu menentang? Itu udah direvisi dari kitab Perjanjian Lama yang awalnya Tuhan dipelintir jadi Tuhan dengan penambahan huruf H. Kamu begitu komennya. Kamu kepo sekali dan terlalu perhatian. Dan selamat kepada para mualaf-mualaf, semoga menginspirasi mualaf-mualaf baru. Menginspirasi untuk apa ya? Ketawa aja yuk. Alhamdulillah Yesus, amin.
Amin. Buset bang, konten-konten kulup kok pada ngibul semua sih. Apa memang ada kompetisi ngibul antar ini nih teman-teman nih ya, nggak ada etikanya, jari-jari aja nggak ada etikanya ya. Betul-betul miris. Beruntunglah bagi orang yang mendapat hidayah ya, hidayah menjadi anak Tuhan Yesus, itulah yang beruntung. Tanya dong Bunda Maria menyembah Tuhan Bapa atau Tuhan Yesus. Kalau Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus, apakah wajar ibu menyembah anaknya sendiri? Apakah Tuhan terlahir dari seorang manusia? Ini ya saudaraku, di dalam Yohanes 10 ayatnya 30, Bapa dan aku adalah satu, itu Tuhan Yesus yang bilang. Jadi Bunda Maria itu menyembah Bapa sekaligus Tuhan Yesus. Nah, wajar dong Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah, tapi tidak serta-merta menyembah seperti secara harafiah ya. Sedangkan dan juga Bunda Maria mengetahui asal-usul Tuhan Yesus ya, sebelum Bunda Maria mengandung, yaitu seperti di dalam Matius 1 ayatnya 18 sampai 25 ya. Aku baca di sini perikopnya kelahiran Yesus Kristus. 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus ya, dari Roh Kudus, dari Roh Allah itu sendiri. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, makanya Tuhan Yesus selama di dunia artinya Allah menyertai kita semua. Seperti itu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus dikandung Bunda Maria bukan hasil dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuannya, tetapi Bunda Maria mengandung oleh karena Roh Kudus ya, Roh Allah yang sendiri yang turut melalui tubuh Bunda Maria dan mengandung akhirnya Bunda Maria. Dan karena Allah ingin menyelamatkan seluruh umat manusia ciptaannya, makanya Allah nuzul menjadi manusia ya, karena manusia yang mau diselamatkan. Dan karena begitu istimewanya manusia di mata Allah ya, di hati Allah, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengannya ya. Jadi manusia itu seharusnya menjadi makhluk yang sangat bersyukur dan penuh rasa syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus ya, karena begitu mulianya Tuhan kita hingga mau setara dengan kita. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya 38 ya, menerangkan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuh saudara-saudara ya dari RT 6 tuh berpikir, karena semua yang kalian selalu klaim-klaim itu atau
kalian selalu pertanyakan atau selalu kalian perolok, itu semua tidak benar. Dan selalu ada ayat di dalam Alkitab untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan kalian atau semua kekonyolan kalian ya. Seharusnya kalian tuh malu loh RT 6 nih. Yuk kita baca lagi yuk saudara-saudara. Tuhan dirubah Tuhan. Jangan-jangan kitabnya dirubah lagi. Masih banyak yang lain biar dunia damai. Dari yang bertuhan jelas kok lari ke yang tak bertuhan dengan bukti tentang ketuhanan masih diperdebatkan, ributkan dari dahulu kala hingga kini 2000 tahun lebih belum diketemukan dengan debat yang tak pernah ada kata sepakat alias deal. Tidak aneh lagi lah saudaraku, karena memang sudah tertulis di dalam Alkitab siapa-siapa yang akan menolak Tuhan Yesus ya. Dari kelahiran Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus, sifat-sifat ilahi Yesus, sampai penyalipan Tuhan Yesus. Dan siapa-siapa yang tidak mengakuinya pun akan mendapat ganjaran. Karena udah jelas banget ya di Yohanes 3 ayat 16 itu tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Dan siapa yang percaya kepada anaknya itu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah tetapi kebalikannya, siapa yang tidak percaya pasti akan binasa ya. Dan yang tidak percaya tentang peristiwa salib pun pasti akan binasa, karena menganggap itu adalah suatu kebodohan. Peristiwa salib itu adalah suatu kebodohan ya. Yang menganggap seperti itu terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah ya. Juga memang kalau tidak memiliki Roh Kudus, tidak dapat mengaku di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tetap akan memperolok sepanjang waktu dan memang binasa akan menjadi miliknya. Ya, seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Mari kita baca. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus, Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi memang kalau kita memiliki Roh Kudus, kita tidak akan mengatakan hal-hal seperti ini yang tertulis ini ya. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tetapi yang tidak mempunyai Roh Kudus pasti bahasanya seperti itu, terkutuk di tiang salib, seperti itu ya. Seperti saudara-saudara kita ini yang sering komen. Kita baca lagi yuk. Bahasa aslinya terjemahannya Tuhan, bukan Tuhan. Terserah lo aja deh. Dari akan meratapi kejadian ini. Kuda mati anak ora. Dasar umat terjemahan ODGJ versi Biblos yang keberapa tuh? Dari Tuhan jadi Tuhan. Senyum aja deh, kasihan lihat mereka. Yang kasihan tuh yang gak ada jaminan keselamatan, ya gak teman-teman? Tuhan bukan Tuhan, jadi lebih banyak baca buku ya mas. Kamu yang lebih banyak belajar sejarah harusnya ya. Yang benar, yang sebenar-benarnya, meskipun pahit jangan bohong. Giliran dibilang yang benar, tetap aja dibilang bohong ya. Dasar umat. Aduh, kamu aja gak tahu kitab kamu yang asli itu yang mana. Maksud lo kitab kamu kali yang mana yang asli. Kita ya yang asli yang inilah, karena bahasanya aja yang diterjemahkan. Gak ada tuh Yesus ngaku Tuhan tapi Tuhan bro. Aduh, itu terus yang ditanyain ya teman-teman. Pakaian aja nipu. Siapa yang nipu? Orang identitas kayak gini udah dipakai Kristen duluan.
bukan Tuhan tapi Tuan, yaitu Tuan Guru. Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi pesuruh Allah. Ya kan, itu Allah. Itu kan di sana. Namanya juga bukan Yesus di sana. Ya udah, percayain aja yang di sana. Kenapa bawa nama Yesus? Tuhan kok 3, bro? Saudara kita ini nggak sadar apa gimana ya? Kemarin ada VT viral tentang kepercayaannya tuh. Kalau kita kan dalam Yohanes 10 ayatnya 30, aku dan Bapa adalah satu, yaitu Yesus dan Bapa adalah satu ya. Jadi Yesus adalah Bapa ya, dan Bapa adalah Yesus. Nah, kemarin VT dari saudara kita ini juga ada yang viral tuh tentang kepercayaannya ya, tapi dia nggak sadar. Oten bludus, bukan Tuhan tapi Tuan, dibaca tuh. Bertuhan Yesus bertambah lagi, urusan kemaluan perut dan gaya hidup emang membuat orang mencari Tuhan bentukan baru. Kita mencari Tuhan tuh bukan untuk urusan yang kamu sebutkan itu loh. Kita mencari Tuhan malah untuk urusan akhirat ya. Karena di dalam Galatia 5 ayatnya 22-23 ya, kita harus memiliki buah-buah roh nih yang akan bisa mengantar kita ke surga ya. Nih, buah-buah rohnya ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Jadi kita harus memiliki hal-hal itu. Di mana ada di ayat seperti ini di dalam kitabmu? Sanggup nggak manusia memiliki hal itu? Setia, sabar, lemah lembut, terus sampai nanti kita mati. Kita harus punya buah-buah roh itu. Aduh, saudara kita ini ya. Alkitab Yesus apa Allah? Jangan ngawur ya. Allah itu adalah jabatan, hei. Betamat sih. Intinya Alkitab sekarang banyak yang dirubah dari zaman ke zaman. Makanya tidak ada yang bisa menghafal. Berbeda dengan Al-Quran, sampai hari kiamat tidak ada yang bisa berubah. Karena Allah menjaganya dengan cara banyak habis-habis Quran. Kalau kita balas, repot tulisannya ya. Tapi kita memang tidak harus menghafal, karena umat hafalan itu tertulis di dalam Yesaya 29 ayat 12 ya. Baca sendiri aja tuh. Baca Injil yang oribung. Tidak ada Yesus berkata Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Dia tidak beranak dan memperanakan, dan Allah tidak bersekutu. Waduh, banyak ya saudara kita yang udah buktiin dengan teks asli Alkitab, dan memang nyata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan asli ya. Kalau dipakai bahasa Ibraninya, banyak saudara kita apologet yang udah membuktikannya ya. Itulah hebatnya tangan manusia. Kamu menyebut guru dan Tuhan, mana ada dibilang Tuhan tapi Tuhan diganti Tuhan. Terserah lo aja lah. Itu diplesetkan bro, aslinya Tuhan bukan Tuhan. Kena perang lo bro, terserah lo. Kabar buruk buat bidadari, jangan khawatir, Allah sediakan. Sungguh murtadin yang nyata sudah mendustakan kalimat syahadat, dan Allah menjadi saksinya kelak akan dipertanggungjawabkan dengan perbuatannya di akhirat nanti. Ingatlah kelak Isa adalah persaksian bagi manusia pengikut Dajjal telah kafir, dan kalian tahu apa konsekuensinya adalah berakhir jahanam. Ya, kami tahu konsekuensinya dong. Kami akan masuk surga, dan tentang Dajjal sangat jauh dari Kristenan ya saudaraku. Karena Dajjal sama dengan iblis, dan Kristen itu sifatnya kasih karena berasal dari Sang Maha Kasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan Dajjal. Belajar lagi dong. Baca original teksnya bro, jangan jadi umat terjemahan. Gak apa-apa jadi umat terjemahan, yang penting mengetahui kebenaran ya, daripada pura-pura pintar bahasa yang bukan miliknya. Tetapi ya seperti itulah.
beras sama dengan rice, padi sama dengan rice, nasi sama dengan rice, menir sama dengan rice. Kitab Injil yang asli mana yang menggunakan bahasanya Yesus? Emang Yesus tahu bahasa Indonesia? Kalau kitab Injil ditranslate ke bahasa Indonesia, maka artinya bisa menyimpang. Yesus tahu bahasa Indonesia? Ya tahu dong, ya orang dia Allah. Dan juga Tuhan Yesus suruh sebarkan Injil ke seluruh bangsa ya, seperti dalam Markus 16 ayatnya 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya kan, ke seluruh dunia, yang artinya menggunakan bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Dan di dalam Matius 24 ayatnya 14 ya, berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberikan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya ya, ke seluruh bangsa, yang artinya adalah menggunakan bahasa masing-masing di setiap negara, termasuk Indonesia. Dan ya, ayat yang lebih paten lagi terdapat dalam Matius 28 ayatnya 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nih, teman-teman, banyak juga komen dari saudara-saudara kita ya, luar biasa. Kapir aja re, nih dari RT6. Jangan diislam beratkan pesanku, hapuskanlah Allah dari LAE demi toleransi, ganti Yahweh, Theos, Deus, Yesus, terserahlah, karena Allah di LAE produk eksternasi di Arab dan Melayu. Aduh, kata Allah itu kan cuma jabatan, repot amat ya. Islam mengajarkan meluruskan yang sesat, mencegah dosa dan maksiat. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikir menggunakan akal sehat dan akan memilih Islam sebagai jalan hidup. Ajaran berhijab bertujuan agar wanita tampak anggun, mulia dan terhormat, dipandang jauh dari tatapan penuh syahwat para iblis berwujud manusia yang murtad. Lepas hijab, pengobrol aurat akan dekat dengan maksiat. Salam akal sehat. Emang hijab milikmu apa? Aduh, belajar sejarah lagi deh bang. Terserah lo, murtad urusanmu, aku tetap muslim. Semoga Allah selalu membuat aku tetap istiqomah, amin. Amin. Terserah kamu, Mbak Siti Halimah. Ya, tapi aku cuma bilang, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita cuma bisa senyum-senyum liatin komen kayak gini teman-teman.